Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah Statistika Pendidikan pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data di mana yang pokok bahasannya terdiri dari rata-rata hitung atau disebut mean, rata-rata tengah atau disebut median, dan nilai yang paling sering muncul atau disebut dengan modus. Jadi kan ketika misalnya kita mengambil suatu data, kegiatan pengamatan dan pengukuran gitu kan, kita kan pasti menghasilkan data. Nah, data tersebut itu di dalamnya berisi berbagai macam informasi ya, diantaranya kita bisa menghitung rata-rata atau mean, simpangan baku, atau standar deviasi, dan yang lainnya. Nah, keperluannya apa? Keperluannya agar data yang kita ambil tersebut bisa kita analisis lebih lanjut. Jadi selain menggunakan tabel dan grafik distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kita juga perlu menentukan mean, median, dan modus ya, ukuran pemusatan data ya, agar data tersebut dapat kita analisis lebih lanjut. Ya, kita mulai dengan rata-rata hitung atau mean ya, salah mau sebut apa ya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan ya. Dia paling mudah dimengerti oleh siapa saja dan perhitungannya pun mudah. Mean ini dihitung dari data sampel atau sebagai statistik sampel disimbolkan dengan X bar. Dan bila dihitung dari populasi atau sebagai parameter populasi dapat disimbolkan dengan mu ya, mu. Oke, sekarang kita bahas rata-rata hitung data tunggal. Jadi kan rata-rata hitung atau mean adalah dia cara menghitungnya yaitu jumlah semua nilai data yang diamati dibagi banyaknya data yang diamati, atau secara umum seperti ini. X bar sama dengan X1 itu adalah data pertama, Xn itu adalah data terakhir ya. Jadi data pertama sampai data terakhir dijumlahkan masing-masing datanya dibagi dengan n. N itu adalah banyaknya data. Atau bisa juga dirumuskan X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Di mana X bar itu tadi adalah rata-rata hitung atau mean, Xn adalah data ke N, dan N adalah banyaknya data. Dan sigma X adalah jumlah seluruh angka yang ada di dalam data. Contoh, misalnya hitunglah rata-rata hitung dari nilai-nilai berikut. Ada 7, 6, 3, 4, 8, 8. Maka kan N jumlah datanya itu ada 6, sigma X atau jumlah seluruh angka dalam data itu semua angkanya yang di sini dijumlahkan itu ada 36. Berarti menghitungnya X bar atau nilai rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya 36 dibagi N-nya 6 berarti sama dengan 6. Jadi sama saja ya, mau sigma XI atau sigma X juga boleh. Nah, kemudian yang tadi kan rata-rata hitung data tunggal ya, data tunggal. Kemudian yang kedua ada rata-rata hitung data distribusi frekuensi tunggal. Ini kan digabungkan dengan bahasan minggu lalu ya. Jadi misalnya jika datanya dalam bentuk tabel, maka rata-rata hitung untuk data distribusi frekuensi tunggal dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma FI XI dibagi FI. Di mana FI itu adalah frekuensi ke I. XI adalah data ke I. Contoh misalnya dari data pada tabel di bawah ini maka tentukan rata-rata hitungnya. Di sini kan datanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya seperti ini. Maka tadi kan X bar atau nilai rata-rata atau mean itu sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maka kan ini kan sigma ya jumlah, maka perkalian dari FI, XI untuk masing-masing baris pada tabel itu dijumlahkan semua. Berarti 2 kali 2, 3 kali 1,
5 kali 4, 5 kali 6, 7 kali 6, 3 kali 7, 6 kali 8. Ya. Dibagi dengan sigma FI. Sigma FI berarti semua angka dalam tabel frekuensi itu dijumlahkan. Ya. Maka nanti hasilnya adalah X barnya sama dengan 168 dibagi dengan 30. Itu hasilnya adalah 5,6. Jadi rata-rata hitung dari data yang di atas yaitu data distribusi frekuensi tunggal adalah 5,6. Oke, baik. Berikutnya adalah bagaimana kita cara menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Rata-rata hitung data berkelompok. Jadi menghitung mean ini memang akan lebih mudah apabila dihitung dari data yang belum dikelompokkan ya. Karena kan tadi tinggal jumlahin aja semua temennya dibagi jumlah datanya ada berapa. Kemudian karena lebih menguntungkan juga ternyata menghitung data berdata yang belum dikelompokkan karena hasil hitungannya itu lebih mencerminkan fakta yang sebenarnya. Tetapi bukan berarti mean dari data yang telah dikelompokkan itu tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Jadi bukan berarti seperti itu juga. Karena pada ketika kita melakukan penelitian, pada praktiknya itu tidak semua data pada praktiknya kita butuh gitu untuk mengelompokkan data. Jadi dan apa namanya si nilai min itu tetap harus disajikan begitu kan ya, seperti apapun bentuk datanya. Sehingga tetap pada dasarnya perhitungan min ini harus dilakukan ya. Jadi walaupun misalnya dalam data berkelompok nilai rata-rata ini tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya, namun paling tidak itu mendekati fakta yang sebenarnya. Nah, untuk data yang sangat banyak, pengelompokan data juga mempermudah perhitungan nilai min ya. Jadi untuk data berkelompok ini ada 2 metode untuk menghitung nilai rata-rata. Yang pertama yaitu dengan metode biasa, yang kedua yaitu dengan metode pengkodean atau coding. Dengan cara biasa sama seperti tadi ya, menghitung data distribusi frekuensi tunggal. Jadi nilai trik tengahnya itu nilai rata-ratanya itu yaitu si X sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, tetapi bedanya kalau tadi yang di atas itu kan X itu adalah angka di datanya ya. Kalau yang distribusi frekuensi tunggal. Kalau yang untuk data berkelompok di sini XI-nya itu adalah nilai atau titik tengah ke I. Ya. Jadi dimasukkan ke X adalah titik tengahnya. Itu dengan cara biasa. Nah, kalau dengan cara pengkodean menghitung min dengan titik tengah yang mempunyai kode 0. Mereka rumus min-nya adalah X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FI CI dibagi sigma FI. Di mana tadi X bar adalah nilai rata-rata hitung. Kemudian X0 adalah rata-rata sementara atau titik tengah yang mempunyai kode 0. P adalah panjang interval kelas, FI adalah frekuensi ke I, dan CI adalah kode. 0, plus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan lain-lain ya. Atau langkah-langkahnya seperti ini. Misalkan, tentukan salah satu titik tengah X langkah yang pertama yaitu tentukan salah satu titik tengah X yang akan menjadi nilai rata-rata sementara. Kemudian beri kode 0, ini boleh di titik tengah manapun. Yang kedua, dari kode 0 ke atas atau yang mempunyai titik tengah lebih kecil diberi kode min secara berturut-turut. Jadi misalnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian dari kode 0 ke bawah atau yang mempunyai titik tengah lebih besar diberi kode plus secara berturut-turut. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, hitung panjang kelas intervalnya, itu nilai P. Yang kelima, kalikan kolom kode C dengan kolom frekuensi F. Kemudian yang keenam, hitung nilai rata-rata min sesuai rumus pengkodean. Baik, jika masih bingung, kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini, misalkan ini adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi ada data interval, ada frekuensi F ya. Ditanyakan tentukanlah min dari data tersebut. Maka yang pertama, jika kita menentukan menggunakan titik tengah, ya.
titik tengah. Tadi kan ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara titik tengah, cara biasa. Yang kedua cara pengkodean. Dengan metode titik tengah, maka nih, ini kan kita masing-masing cari dulu titik tengahnya. Titik tengahnya itu sebagai X ya. Maka 30 ke 34, titik tengahnya adalah 32, 35, 39 itu adalah 37, 40 sampai 44 adalah 42, dan 45 sampai 49 adalah 47. Kemudian kita hitung FI dikali XI-nya. Jadi hasilnya segini. Maka setelah itu kita tinggal menghitung menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI sama dengan 1180 dibagi 30 hasilnya 39,33. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghitungnya dengan cara pengkodean? Pengkodean tadi kan berarti kita rumusnya kan yang ini ya. Nah, yang ini. Berarti kita harus menentukan X0. X0 itu rata-rata sementara. Atau kita menentukan titik tengah yang mempunyai kode 0. Nah, ini terserah kita mau hitung yang mana saja ya. Yang penting dia tidak di data pertama dan tidak di data terakhir. Karena kan namanya juga titik tengah. Maka boleh di sini diambilnya adalah titik tengahnya itu di data kedua. Nah, data kedua. Berarti kan di sini titik tengahnya itu 37 ya. Kita ini ambil sebagai X0. Maka nanti di kodenya berpengaruh ini 0. Tadi kan yang lebih kecil itu diberi tanda minus. Yang lebih besar itu diberi tanda plus ya. Jadi min 1, 0, 1, 2. Kemudian ini adalah FI dikali CI. Berarti kan tinggal mengalihkan ya FI dikali CI. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari tabel di atas kita sudah mendapatkan titik tengah yang mendapat kode 0, yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, karena ada sigma FICI ini, yaitu perkalian frekuensi dengan kodenya, maka nilai yang besar sudah menghasilkan nilai 0. Sehingga nanti tinggal dimasukkan rumusnya. X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FI dikali CI. Itu 14 ya. Sigma FI dibagi sigma FI. Nah, hasilnya adalah 39,33. Kita lihat sama ya. Terserah kalian mau yang mana. Sebenarnya lebih mudah yang titik tengah sih. Dibandingkan dengan cara pengkodean. Nah, kemudian gini, misalkan nih kita ambil titik tengah X0-nya bukan di situ ya. Misalnya kita ambil yang ini nih X0-nya. X0-nya kita ambil yang ini. Nih. Berarti kan di sininya min 2, min 1 ya. Oke, kita coba pakai misalkan X0-nya itu yang ini ya. Salah. Maksudnya yang 42. 42, yang 42 ya, yang 42 misalnya X0-nya. Berarti kan kalau begitu aja komen. Nah, bentar ya. Berarti kan nanti X0-nya itu 42 ya, sehingga tabel distribusi frekuensinya itu di sininya ini akan frekuensinya yang ini jadi minus 2 ya, yang ini nih. Yang bawah yang kode 0 itu jadi minus 2. Gimana sih caranya? Nah, di sini nih, di sini jadi minus 1. Yang ini jadi minus 2 ya. Maaf. Minus 1. Berarti kan yang ini jadi minus 1. Minus 10 ya. Minus 10. Yang ini jadi min 6 dikali, salah.
min 1 kali 10 ya, ini min 2 kali 6, minus 12. Minus 12. Kemudian yang ininya jadi 0 ya, ini 0. Yang ininya jadi 1 ya, 1 kali 12. Salah. 0 ini kan ini 0 ya, 0 kali 8, 0. Yang ini jadi 1, 1 kali 6, 6. 6. Berarti nanti FI kali CI-nya itu jadi min 12 ditambah min 10, berarti jadi min 22, min 22 ditambah 6 jadi minus 16. Minus 16. Oke. Minus 16 ya itunya. Coba kita hitung, berarti kan di sini ininya jadi 42 ya. Mana tadi ya, hilang itu. Ini kan jadi ya, ini nih di sini. Ini kan X0-nya jadi 42 ya, ditambah P-nya itu, P itu tadi kan P itu adalah panjang interval ya, panjang intervalnya sama ya, 5. Nggak ada di 5. Tapi jadi nggak ada ya misalnya. Oh my god, saya nggak tahu ini gimana caranya. 5. Maaf ya, 5 dikali sigma FICI-nya berarti kan minus 16 ya. Minus 16. Dibagi sigma FI-nya tetap 30 ya. Nah, berarti dia kan jadi di sini gitu ya. Berarti kan 42 ditambah berarti jadi 42 ditambah ini 5 kali 16 berapa? 5 kali 16 80 ya. Berarti ini kan jadi sama dengan 42 dikurangi bagi 30 gitu ya. Itu berarti kan hasilnya adalah, kita hitung ya, 80 bagi 30 itu 80 dibagi 30 itu adalah hasilnya adalah ini 42 dikurangi 2,67 ya. Bukan nanti hasilnya sama ya, sama dengan 39,33. Nah, ini sama ya. Jadi sama, tadi kan X0 itu yang untuk pengkodean kita boleh memilih nilai tengah yang mana saja ya. Karena hasilnya akan sama. Ini nilai tengahnya kita pilih yang 37 dengan yang 42 nilainya akan sama. Itu tadi kan yang penting dia di tengah ya, tidak di awal atau di akhir karena kan namanya juga titik tengah gitu. Ya itu ada demikian penjelasan tentang min ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan bisa ditanyakan di forum diskusi. Baik, yang kedua adalah nilai tengah atau median. Nilai tengah atau median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data tersebut diurutkan.
Untuk data yang ganjil, maka median akan tepat satu nilai, tapi untuk jumlah data yang genap, itu nanti nilai mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang ada di tengah. Nah, biasanya median ini digunakan untuk memusatkan data pada sekelompok data yang distribusi atau penyebarannya tidak simetris, artinya dia miring ke kiri atau miring ke kanan. Biasanya distribusinya itu ekstrim ya. Nah, pada kelompok data inilah median ini merupakan ukuran pemusatan data yang sangat informatif gitu karena kurang peka terhadap data-data yang ekstrim. Jadi dia itu cocok untuk data-data yang ekstrim ya, yang penyebarannya tidak simetris. Nah, cara mencari median ini dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Sama seperti tadi yang mean juga kan beda caranya antara mencari data tunggal dan data berkelompok. Untuk menentukan median dari data tunggal dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengurutkan data kemudian dicari nilai tengahnya. Kemudian untuk data tunggal yang ganjil atau genap nilai mediannya dihitung dengan rumus seperti berikut. Untuk data tunggal ganjil berarti median dilambangkan dengan ME itu sama dengan X setengah kali N plus 1. Ya. Ini adalah X, di mana X adalah nilai pada data ke sekian. Gitu kan ya. Nilai berarti kalau gini nilai pada data ke setengah N plus 1. Untuk data tunggal yang genap, maka mediannya adalah Xn plus per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Dimana tadi X itu nilai pada data kesekian. Nah, contohnya, misalnya begini ya, ada data yang A 40, 30, 20, 60, 70, 50, 80 gitu. Nah, yang pertama untuk menentukan median, jangan lupa datanya itu diurutkan terlebih dahulu. Ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nanti kan jadi seperti ini ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jumlah datanya ganjil, berarti kita menentukan ME itu sama dengan X dikali X pada data ke setengah N. 7 plus 1 ya, berarti X pada data ke 4. Nilainya adalah 50. Nah, kalau genap, maka tadi X pada data ke 4 dan X pada data ke 5 dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Kemudian contoh yang kedua, gimana kalau datanya berkelompok? Contohnya seperti ini. Ya, maka tentukan mediannya itu maka sama seperti tadi. Yang penting nilai X-nya ini sudah berurut, maka ini kan terus kita tentukan jumlah datanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau data per kelompok, oh ini kita jumlahnya. Kita menghitungnya jangan dari sini ya, hitungnya dari frekuensi. 30 berarti jumlah datanya itu genap ya. Berarti kita pilih. Berarti kan X pada data 30 per 2, berarti X pada data ke 15 dan ke 16 ya, dibagi 2. Nah, kita tahu dari mana data ke 15 dan ke 16-nya. Kita hitung di sini. Ini kan datanya 3 ya, 2, 3, 8, 14. Berarti 15 dan 16 ada di sini ya, sama-sama 60. Maka nilai mediannya atau titik tengahnya adalah 60. Oke. Jangan menimbulkan titik tengah ya, supaya tidak terukur dengan tadi. Itu sebut aja nilai tengah atau median dari keseluruhan data ya. Nah, ini untuk yang distribusi frekuensi tunggal. Oke, sekarang bagaimana jika datanya berkelompok? Maka rumusnya adalah ME sama dengan BB ditambah P dikali N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. BB adalah batas bawah kelas median, F adalah frekuensi kumulatif, jadi jenis jumlah frekuensi sebelum kelas median, P kecil adalah panjang interval kelas, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Nah, bagaimana caranya mencari median dengan data berkelompok? Cara-caranya yang pertama adalah menentukan kelas median dengan rumus setengah kali N. Ini berarti kan N itu jumlah data ya, berarti frekuensi. Kalau tadi 30, maka kelas mediannya adalah 15. Kemudian menentukan batas bawah kelas median. Nanti kita lihat di contoh ya. Kemudian menentukan panjang interval kelas median. Yang keempat, menentukan jumlah frekuensi sebelum kelas median atau F besar, dan yang kelima menentukan frekuensi kelas median atau F kecil.
Contoh berikut adalah skor ujian 80 mahasiswa Universitas Y yang telah disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti ini ya. Nah, berdasarkan nilai di atas, maka kelas mediannya adalah tadi. Kelas median adalah setengah kali N. N itu jumlah data ya. Berarti ini setengah kali 80, hasilnya adalah 40. Artinya median akan terletak di kelas kelima. Berarti di data ke-40 ya. Data ke-40 kan berarti ini 3 ya jumlah datanya nih. Ini 3 tambah 5, 8, tambah 15, 23. 23 tambah 25 itu 48 ya. Berarti data ke-40 itu ada di sini. Ya. Di interval 71 sampai ke 80. Sehingga didapat batas bawah kelas median, batas bawahnya berarti kan ini 71 dikurangi 0,5, 70,5. Kemudian tadi mencari panjang intervalnya 10 ya. Nah, panjang interval itu dari 71 ke 80 itu ada berapa angka gitu ya. Kemudian FF itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median berarti kan dia ada 25 ya. Kemudian F besar itu adalah frekuensi sebelum ya. F besar itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini jumlahkan ke atasnya 15 tambah 5 tambah 2 tambah 1 berarti 23. Maka tinggal dihitung. ME tadi sama dengan BB ditambah panjang interval ya, batas bawah kelas median ditambah panjang interval dikali N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Hasilnya adalah 77,3. Setelah median kita menghitung nilai yang paling sering muncul atau modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Berbeda dengan nilai min dan median yang punya nilai tunggal dalam modus ada beberapa kemungkinan. Di antaranya ada data yang hanya mempunyai satu modus saja disebut unimodal. Kemudian ada yang data yang mempunyai dua modus itu disebut bimodal. Kemudian ada yang mempunyai lebih dari dua modus disebut multimodal. Dan ada juga yang tidak mempunyai modus. Jadi ketika suatu kelompok data tidak memiliki nilai yang munculnya lebih banyak dibanding dengan yang lain. Nah, sama seperti tadi, mencari min dan median, mencari modus juga dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, yang pertama nih, jika ada data seperti yang A, kita disuruh cari modusnya. Berarti kan 9 ya, berarti data ini adalah data unimodal. Nah, ya, data yang kedua itu setiap angka sama munculnya satu kali. Maka di sini tidak ada modus. Nah, yang C itu ada dua angka yang muncul dua kali. 4 dan 11. Maka dia modusnya 4 dan 11 disebut dengan bimodal. Dan data yang terakhir itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang muncul dengan frekuensi yang sama. Maka dia disebut multimodal. Nah, jika suatu distribusi sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka mencari modusnya adalah melihat kolom frekuensi yang terbesar. Contoh begini, maka dia modusnya adalah 70 ya. Nah, sekarang bagaimana jika modus datanya? Mencari modus untuk data yang berkelompok. Maka rumusnya bisa dicari dengan ini MO ya, lambang modus itu MO. Ingat-ingat ya tadi median apa, median apa, modus apa. MO sama dengan BB ditambah P panjang interval kelas modus. Hati-hati karena panjang interval ya. Ya, jadi untuk menghitung modus untuk data per kelompok, ini rumusnya adalah MO sama dengan BB ditambah P S1 dibagi S1 tambah S2. Tadi BB adalah batas bawah kelas modus, P adalah panjang interval kelas modus, S1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Bagaimana cara langkah-langkah perhitungannya? Yang pertama saja menentukan kelas modus. Yang kedua menentukan batas bawah kelas modus. Yang ketiga menentukan panjang interval kelas modus. Yang keempat menentukan S1 tadi, yang kelima menentukan S2.
Contoh, data nilai ujian 80 mahasiswa Universitas Y yang telah disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Berarti kita tentukan yang pertama adalah kelas modus, kelas dengan frekuensi paling besar, berarti 25 ya. 25 kelas kelima yang ini frekuensinya, di mana nilai intervalnya 71 sampai 80. Kemudian kita menentukan batas bawah kelas modus tadi 70,5 ya. S1 jumlah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, berarti 25 kurang 15. P panjang intervalnya 10. S2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, berarti 5. Kalau itu tinggal masukkan nilai-nilainya, nanti didapat hasilnya adalah 77,17. Baik, setelah ini kalian bisa mengerjakan lagi ya soal esainya, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan, sama jamnya dibatasi sampai jam 12 malam. Jangan lupa meninggalkan jejak jika telah menonton video ini dengan di like ya, supaya saya bisa tahu ada berapa orang yang sudah menonton. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa diisi forum diskusi ya. Dan yang minggu kemarin meminta video, membuat tabel di Excel, harap menunggu ya, nanti insya Allah segera mungkin akan diupload juga di LMS. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.